Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4 Mina. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Hafiz dalam pembelajaran PJOK kelas 4. Pada materi kali ini kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tentang atletik. Teman-teman semua, kegiatan atletik adalah induk daripada semua cabang olahraga. Kenapa demikian? Karena di setiap cabang olahraga pasti ada atletiknya. Atletik itu terdiri dari beberapa gerakan, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Jadi, cabang olahraga atletik adalah cabang olahraga tertua di dunia. Karena sebelum cabang olahraga yang lain, cabang olahraga atletik sudah ada. Untuk itu, kita saksikan dan kita simak secara khusus tentang pengertian beberapa gerak dasar atletik. Check it out. Pelajaran 3 PJOK kelas 4, kelas 4 Mina dan kelas 4 Aropa. Materinya adalah tentang atletik. Di dalam pelajaran 3, yaitu tentang atletik, terdapat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah mengetahui cara melakukan lari gawang. Yang kedua, mengetahui cara melakukan loncat katak. Yang ketiga, mengetahui cara melakukan lempar turbo. Dan yang keempat, mengetahui cara melakukan lari estafet. Langsung saja kita masuk ke materi lari gawang. Lari gawang adalah permainan yang menggabungkan antara lari dan lompat. Kemudian, lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan. Ya, di sini kalian bisa melihat seorang pelari yang meloncati sebuah rintangan yang berbentuk seperti gawang. Silakan kalian saksikan video berikut. Pelajaran 3, atletik. Untuk pelajaran atletik, kamu akan belajar tentang lari, lompat, dan lempar. Yang pertama, lari gawang. Cara melakukannya: sikap awal start jongkok. Setelah hitungan ketiga, kamu lari secepatnya pada lintasan pertama tanpa gawang. Dilanjutkan lari di lintasan kedua dengan melompati gawang. Melompatlah lebih tinggi supaya gawang tidak jatuh. Oke, yang kedua adalah materi loncat katak. Loncat katak merupakan salah satu gerakan atletik yang menyenangkan. Loncat katak dapat memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan. Ya, mari kita saksikan video tentang gerakan loncat katak. Pertama, mulai dari garis start. Seorang peserta melakukan loncat katak 3 kali berturut-turut. Loncatan tersebut menggunakan atau dilakukan dengan bertumpu dan mendarat menggunakan 2 kaki. Kalian bisa melihat gambarnya? Dan mari kita saksikan video berikut ini. Loncat katak. Cara melakukannya: berdiri pada garis start. Pada hitungan ketiga, lakukan meloncat 3 kali tanpa berhenti. Lakukan meloncat dengan lutut lentur dan kedua tangan diayun ke depan dan ke belakang mengikuti irama gerakan kaki. Temanmu akan memberi tanda pada terakhir jatuhnya loncatanmu. Sekarang lakukan loncatan yang kedua.
Dari kedua loncatanmu akan diukur satu loncatan yang terjauh. Oke, itu adalah video praktik lompat katak. Ya, lompat katak termasuk daripada gerakan atletik, yaitu melompat. Dan yang ketiga adalah lempar turbo. Lempar turbo adalah kegiatan atletik lempar lembing untuk siswa SD. Turbo adalah lembing yang terbuat dari paralon. Pada bagian ujung turbo terdapat pemberat yang terbuat dari karet atau kayu jati. Di sini kalian bisa menyaksikan gambar seorang anak yang sedang melempar turbo. Peserta berlari dengan awalan 5 meter, lalu melakukan lemparan ke depan. Ya, mari kita saksikan praktik melempar turbo berikut ini. Lempar turbo. Kamu sekarang akan berlatih lempar turbo. Cara melakukannya: pegang turbo dengan tangan kanan. Ambil awalan beberapa langkah dari belakang. Luruskan tangan yang membawa turbo. Pada hitungan ketiga, langkahkan kaki menuju garis start. Sampai garis start, lemparkan turbo sekuat tenaga supaya turbo melaju jauh. Ya, demikianlah praktik lempar turbo. Lanjut dalam materi atletik yang keempat, yaitu lari estafet kombinasi. Lari estafet adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lari estafet disebut juga lari sambung. Buat lintasan dengan keliling sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Di sini kalian bisa melihat ya lintasan yang tadi Ustadz sebutkan. Untuk itu, kita saksikan video berikut terkait dengan lari estafet kombinasi. Lari estafet kombinasi. Cara melakukannya: buat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Masing-masing pelari mendapat tugas yang sama, yaitu berguling ke depan, lari sprint, lari zigzag, dan melompati rintangan. Diawali dari pelari pertama, berlari dengan membawa tongkat estafet. Setelah sampai pada garis finish, tongkat diberikan kepada pelari kedua. Demikian selanjutnya sampai pelari keempat. Permainan ini sebaiknya dilombakan antar kelompok. Oke, itulah materi kita pada hari ini tentang atletik. Materi kita tentang atletik yang terdiri dari 4 permainan.
Ustadz ulangi, yang pertama adalah permainan lari gawang. Yang kedua adalah lompat kata. Yang ketiga, lempar turbo. Dan yang keempat, lari estafet kombinasi. Perlu kalian ketahui, sedikit lagi kita akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Untuk itu, Ustadz sampaikan kegiatan praktek PJOK akan terdiri dari lompat katak dan lempar turbo. Jadi kalian persiapkan ya untuk kegiatan prakteknya, yaitu lompat katak dan lempar turbo. Kenapa? Karena kondisi kita yang masih belajar di rumah tidak memungkinkan untuk berkumpul di sekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka Ustadz pilih kegiatan yang efisien, yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa dilakukan oleh setiap peserta didik, yaitu lompat katak dan lempar turbo. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.